Selamat pagi, sahabat rohani HKBP Jatinegara. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Kasih karunia bagi kamu sekalian dan damai sejahtera dari Bapa di surga dan dari anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari ini dari Mazmur pasal 118 ayat 5. Demikian firman Tuhan. Dalam kesesakan aku berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, biasanya setiap orang ketika mengalami kesulitan atau dalam keadaan terdesak, pasti mengalami kebingungan. Pasti barangkali ada mengalami kebuntuan. Saat keadaan seperti itu, saudara-saudara, sangat dipentingkan ketenangan hati dan jiwa sejenak untuk berserah di dalam doa kepada Tuhan. Supaya kita tidak jatuh kepada meminta bantuan atau mencari bantuan pertolongan kepada hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tetapi bisa jadi misalnya minta pertolongan kalau keadaan-keadaan yang mendesak. Misalnya ketika kita ada terdesak masalah soal keuangan, lalu kita meminjam ke sana sini, atau karena kecanggihan teknologi sekarang, lalu kita dengan cepat karena begitu ramainya sekarang pinjam online, seperti pinjol pinjaman online, lalu orang membutuhkan dana cepat akan melakukan itu. Pinjaman online menjadi pilihan terakhir misalnya, sebab dana cepat keluar tanpa banyak prosedur, tanpa banyak persyaratan. Walaupun kenyataannya sistem pinjol ini, pinjaman online ini semakin membuat orang menderita dengan bunganya yang sangat tinggi, belum lagi risiko-risiko bisa dihack orang atau bisa karena ini adalah masalah online, karena bisa rekening kita bisa dikuras. Bahkan tidak sedikit orang yang terlilit utang pinjaman online menjadi putus asa lalu depresi. Semua orang yang kita harapkan pada waktu bisa saja seorang pun tidak dapat menolong kita, karena mereka juga memiliki kepentingan dan kesusahan sendiri yang membuat mereka tidak bisa membantu kita. Artinya ketika kita mengharapkan orang lain membantu kita, kita harus tahu juga padahal dia yang kita harapkan dapat membantu kita, dia juga membutuhkan pertolongan dari orang lain. Dalam nats firman Tuhan pagi ini, pemazmur mengajarkan kita tentang bagaimana seharusnya kita menaruh kepercayaan yang penuh kepada Tuhan. Ya, bagaimana kita menaruh kepercayaan yang penuh kepada Tuhan, berharap hanya kepada Tuhan di dalam kehidupan ini. Sekalipun ya mungkin berharap kepada Tuhan ini, mungkin Tuhan menunjukkan jalan dengan mengirimkan orang-orang yang baik hati, orang yang berbaik budi untuk menolong kita. Pemazmur juga mengalami masa-masa sulit dalam hidupnya, yang penuh dengan kesesakan, yang penuh dengan banyak yang mendesak dia dari musuh-musuhnya. Namun di tengah kondisi yang demikian, pemazmur berseru kepada Tuhan, memohon pertolongannya. Pemazmur tidak mau meletakkan pengharapannya pada siapapun, meskipun orang itu memiliki kekuasaan dan kedudukan yang tinggi atau memiliki banyak harta. Mengapa? Sebab bagi pemazmur, sehebat apapun manusia, ia tetap tidak dapat menyelamatkan dirinya. Hanya Tuhan yang mampu menolong dan menyelamatkannya. Artinya apa? Ketika
orang dapat membantu orang lain misalnya. Jangan harap misalnya bahwa dengan menolong orang lain itu juga adalah bagian dari bagaimana dia misalnya memiliki keselamatan atau berharap diselamatkan Tuhan. Tetap bahwa menolong orang lain adalah sebagai tugas dan tanggung jawab setiap orang percaya, dan tidak ada hubungannya dengan misalnya soal keselamatan. Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, jika saat ini saudara sedang mengalami kesesakan dalam arti bukan misalnya soal sesak napas dan lain sebagainya, tetapi kesesakan hidup, terdesak oleh berbagai tekanan ekonomi, sosial dan lain sebagainya, hanya kepada Tuhanlah kita mampu berseru, bermohon. Tuhan pasti menjawab. Meskipun jawaban Tuhan tidak serta-merta menyelesaikan persoalan kita, artinya ketika kita terdesak, ketika kita tersesak, lalu kita berdoa, lalu Tuhan secepatnya memberikan, bukan seperti itu. Jadi artinya tidak serta-merta menyelesaikan persoalan kita, tetapi jawaban Tuhan akan memberi kelegaan kepadamu. Paling tidak Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita untuk mencari solusi yang terbaik ketika kita mengalami kesesakan, ketika kita mengalami desakan-desakan apapun. Ia pasti akan memberi pertolongan kepada kita. Yakin dan percayalah, walaupun bukan secepat yang kita harapkan datang pertolongan Tuhan itu, tetapi ketika kita berserah kepada Tuhan, bergumul di dalam doa kita, ketika kita tersesat dan terdesak, berserulah kepada Tuhan, maka kita akan mendapat kelegaan secara jiwa dan jasmani kita, sehingga kita memiliki kekuatan untuk mencari solusi yang baik, dan nama Tuhan semakin ditinggikan dan dimuliakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu di pagi hari ini. Dalam setiap perjalanan kehidupan kami Tuhan, di sana sini kami pasti pernah mengalami kesesakan dan terdesak. Ketika kami mengalaminya, sering kami Tuhan bingung, dan sering kami Tuhan justru tidak berdoa kepadamu, sehingga kami Tuhan sering digoda oleh kekuatan-kekuatan dunia ini. Tetapi melalui firman-Mu hari ini, Tuhan ingatkan kami, apabila kami tersesak, apabila kami terdesak oleh karena apapun, kami hanya dapat berseru kepada Tuhan, karena Tuhan pasti menjawab setiap doa dan permohonan kami. Setiap apa yang kami alami dalam keterdesakan kami, Tuhan pasti menjawab setiap pergumulan kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman-Mu ini senantiasa menguatkan kami ketika kami mengalami ketersesakan. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh jemaat-Mu yang melakukan aktivitasnya di pagi hari ini. Biarlah senantiasa mereka hanya berserah kepada Tuhan saja di tengah-tengah pergumulan hidupnya. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.